atas irodahnya, hidayahnya, taufiknya, serta kenikmatannya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat luang waktu, nikmat jatah usia. Pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah di Masjid Tawakal 1 ini di dalam kita melaksanakan yaitu kegiatan rutin kita, yaitu pengajian bulanan atau yang disebut dengan pangling. Mudah-mudahan langkah-langkah ibu-ibu, bapak-bapak ke tempat ini oleh Allah SWT mencatat sebagai langkah yang salahkan thoriqon ilal jannah. Hadirin pakiriman rahimahullah, pada kesempatan ini diantaranya sebelum kita masuk kepada acara yang inti, yaitu acara nanti pengajian yang akan disampaikan atau tausiah nanti yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Jalaluddin MAG, tentu ada beberapa yaitu informasi yang berkaitan dengan apa yang akan dihadapi di PC Astana Anyar, yaitu khususnya tentang mushaf dan lain sebagainya. Untuk itu diantaranya pertama kali ini acara kami buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu nanti pembacaan ayat Al-Quran oleh saudara Sa'ad. Kemudian yang ketiga kita mendengarkan sambutan dari ketua PC kita yaitu Ustaz Somali Haji Panji SAG. Yang kelima nanti kita langsung ke acara inti yaitu tausiah. Untuk itu mohon maaf kami ucapkan atur nuhun jazaa khairan pada kehadirannya semua di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk saja kita acara inti yang pertama, yaitu kita dengarkan yaitu pembacaan ayat Al-Quran oleh saudara Sa'ad. Maka pada saatnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun jazakumullahu khairan katsiran kepada saudara Sahat yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan menjadikan hikmah dan barokah bagi kita sekalian. Hadirin Bapak Iman Allah, yang tidak lupa kami ucapkan juga hatur nuhun jazakumullahu khairan kepada Ketua PC yang datang, juga kepada Ketua Persistri Bu Eni Mariani yang juga sudah datang ke tempat ini. Alhamdulillah. Dan untuk pengajian itu acara yang ketiga, yaitu sesuai dengan program yang akan berlangsung, yaitu bahwa ibu melihat di pinggir itu ada beras, ada jaket, ada kalender. Kenapa? Karena kita akan hajat besar. PC Astana itu akan memulai hajat besar, yaitu untuk melaksanakan musyawarah cabang. Sebentar, mohon maaf ketinggalan, mau cepat maju biasa atau kemana? Tadi bukan, tadi digeser ya, tadi digeser tadi biasa, maka kemana? Dan tempat meluas, maka tempat meluas. Tadi kemana? Tak, tadi digeser biasa, maka. Nah, itu supaya ada pasti terkayu, pasti enggak, pasti terkayu. Ya, alhamdulillah. Ya, sedap. Ya, kembali lagi kepada acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan yaitu tentang program yang akan kita laksanakan, yaitu Ustaz. Untuk itu bagaimana tugas kita, bagaimana harusnya kita sebagai anggota yang taat, sebagai anggota yang kita itu tunduk pada pimpinan. Itu bagaimana tugas kita untuk mensukseskan yaitu Ustaz. Walaupun ibu mungkin nanti bisa membantu dengan membeli beras dan lain sebagainya, ini semuanya bagian daripada jihad kita fisabilillah. Begitu kita dengarkan paparan dari ketua kita yaitu Al-Ustaz Semali Haji SAG untuk menyampaikan tentang program yang akan dihadapi di PC Astana Anyar dan Menasam.
imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kumaha daraman? Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah hari ini kita mengikuti kembali kegiatan program bidang dakwah, yaitu Pangling Pengajian Keliling PC Persis Astana Anyar yang berada di Jamaah 13 Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Karasam. Ini yang merupakan salah satunya program bersama di pimpinan cabang, baik itu Persis, Persistri, Pemuda dan Pemudi. Mengapuntennya Persistri mah luar biasa semangatnya ya ibu-ibu, bapak-bapak lumayan. Ya, ayat ibu-ibu. Nah, tadi sudah disampaikan, ada yang ingin saya sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa pimpinan cabang Persis Astana Anyar beserta badan otonomnya, baik itu Persis, Pemuda Persis, dan Pemudi Persis, insya Allah tanggal 7 Desember 2025 kita akan mengadakan musyawarah cabang, muscab yang ke-10. Nah, oleh karena itu mohon doa dari Ikhwatul Iman, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan dalam kegiatan tersebut. Dan ini merupakan kegiatan kejamiahan yang wajibul khudu, harus diikuti oleh seluruh anggota, baik itu anggota Persistri, anggota Pemuda, anggota Pemudi, anggota Persis yang merasa diri sebagai anggota Persis. Dalam konstitusi akide kita, yaitu konstitusi Persis, itu muscab adalah merupakan hajat yang harus diikuti oleh seluruh anggota. Nah, oleh karena itu tangtosnanya meriyogikeun pendanaan anu luar biasa, peryogi kebersamaan kita, peryogi kekompakan, peryogi inilah Jamiah Persatuan Islam. Tuh di payun tehnya aya eta teh sanes naon, sebagian uangnya insyaallah nanti akan diserahkan untuk kegiatan musyawarah cabang. Nah, itu yang pertama. Jadi musyawarah cabang nanti diikuti bukan hanya oleh Persis dan Persistri, tapi ku anak-anak urang oge nya eta Pemuda sareng Pemudi. Tah eta teh anak urang nu pedah ku urang teh dilindungi, diikutkan, dan tentu harus ada kebersamaan. Yang selanjutnya ibu-ibu, bapak-bapak, berkaitan dengan yang mau umroh ke Karya Imtak, silahkan hubungi terlebih dahulu ke Bidgar Haji bin Hajumnya, baik Persis, Persistri, nanti akan diantar, baik itu yang umroh kafaroh ya, yang di pimpinan pusat, mangga nanti diantar dan disertai oleh Bidgar Hajinya masing-masing. Kemudian selain yang mau melaksanakan umroh, nah saya ingin mengingatkan lagi bahwa seluruh amalan soleh yang kita lakukan ini di Persatuan Islam, di Persis tos aya wadahna, bade haji KKBH, bade umroh ka Karya Imtak, bade Karya Imtak nu pusat atau nabi Karya Imtak anu dikelola ku PD Persis Kota Bandung, sami eta oge Karya Imtak, bade zakat, infak, sedekah, ulah ka mana-mana di urang teh tos aya lembaga di tingkat kecamatan, aya KLP-nya tuh ya, anggota-anggota. Nah di sini juga hadir KLP. Sok nu bade infak sedekah ya,
zakat mangga serahkeun ieu zakat ijaroh ya abdi ya bade infak mangga melalui lembaga yang sudah ada. Jadi orang teh bade ngalaksanakeun amal soleh teh tos aya wadah-wadahna, silakan datang ke sana, ulah kanu sejen-sejen. Nah ya, kemudian yang ingin saya tegaskan lagi sekali lagi, dalam kondisi sekarang ini memang kita banyak paham-paham berseliweran gitunya. Untuk membentengi Jamiah Persatuan Islam ini, terutama di grassroots, di bawah, saya berharap tiap PJ-PJ tiasa ngagaleuh berkaitan dengan buku putusan-putusan Dewan Hizbah, diaos, dibaca, nggak perlu dibahas. Terus aya di dinya teh umpamanya judul mengenai bagaimana wanita memakai niqab atau memakai cadar. Nah, warga Persatuan Islam terus terang sok dibaca, terus aya putusan dan kesimpulannya. Jadi kan aya nanti kada aya literasi, dibiasakan mun bade ngantor teh baca eta perlu dibahas. Terus aya nu ngabahas nama leutik hot-hat nama itu Dewan Hizbah, urang mah kantun ngarealisasikeun putusanna kieu sehingga menjadi ilmu bagi kita sekalian. Nah etanya jadi program PJ teh PR PC setiap kantor bisa dibaca. Sabaraha eta hargana teh bukuna teh sok meser we masing-masing ka ditunya pamigaos ka piade ngagaleuh aya ibadah akidah eta teh aya berkaitan dengan muamalah mangga supaya jamiah kita teh bisa terbentengi dengan ibadah-ibadah, pemikiran dan sebagainya. Urang mah bisa satu suara, satu rasa, satu usaha Persatuan Islam. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sekali lagi yang terakhir mungkin dari pimpinan cabang, karena kita tidak ada lagi kegiatan program kecuali pangling. Insya Allah di tanggal 30 November, itu catatnya bapak-bapak, 30 November kita akan mengadakan kegiatan pramuscap. Pramuscap teh sadacan muscap aya kegiatan sebelumnya, kegiatan teh jalan santai ibu-ibu. Jalan santai we inti nama botrang. Nah, urang ngayakeun jalan santai heula seluruh anggota dan simpatisan. Saya tanya, siap ibu-ibu bapak-bapak? Sakali deui asa can kompakeun. Siap ikut pramusda? Pramusda. Siap ya untuk ikut kegiatan jalan santai yang insya Allah kita adakan untuk menyambut kegiatan pramuscap jalan santai. Kemana jalannya kayak rute namanya. Mudah-mudahan itu saja. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua menjaga pemerintah kepada ketua kita anggota semua haji yang telah tadi memaparkan tentang program yang akan dilakukan oleh kita itu biasanya yang berkaitan dengan muscap. Untuk itu mudah-mudahan ya program ini alhamdulillah sudah 80% itu sudah siap ya. Sudah para panitia alhamdulillah 80% sudah siap, cuma kita tinggal menunggu kehadiran dari para saudara, ibu, bapak-bapak semuanya untuk ikut hadir, jangan sampai tidak hadir ya. Karena kami sudah menyiapkan dengan susah payah, kami sudah mencari dana, sudah berusaha, dan ini adalah satu-satunya
yang pertama kali kita mengadakan workshop di hotel. Menil random. So panjang di meja. Setel atas. Hadirin untuk acara selanjutnya kita dengan nasihat dari guru kita yaitu Ustaz Jalal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa kita petik, kita ambil dan diamalkan kepada kita di itu aya jam di luhur kayak paling wetan. Jam bila ya alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah alladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah walladzi wa'ada ibadahul mu'minina al jannatal khalidah wa tawa'ada 'alal kafirina bin nari syadidatil hararah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Watiman, pada kesempatan pertemuan pagi sekarang Ahad 1 tanggal 26 Oktober, saya akan mengajak semua iman untuk bersama-sama menelaah kandungan sebuah surat di dalam Al-Quran, termasuk surat yang pendek. Bahkan ibu dan bapak seringkali membaca surat ini ketika dalam salat. Surat yang dimaksud adalah surat Al-Adiyah. Mohon maaf, pada pertemuan kali ini saya tidak akan berbicara sendiri, tapi sewaktu-waktu saya akan ngajak ngobrol, bertanya, jawab saja, tidak usah takut salah, benar, salah, bagaimana nanti. Yang penting apa yang terlintas dalam pikiran dijawabkan saja ya. Itu. Ibu, bapak pada hafal surat Al-Adiyah? Insyaallah. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin
Mudah-mudahan husnudon semua hafal. Ibu dan Bapak, surat yang dibacakan tadi ahli tafsir menyebutnya surat Qasam. Bentuknya surat Qasam. Qasam itu artinya sumpah. Ya, sumpah. Banyak wal asri wad duha wasyamsi wal laili wal fajri wassamai dzatil buruj wassamai wa tariq dan lain-lain sampai wadariyat, ya, banyak wanasiat. Banyak surat-surat yang dimulai dengan sumpah. Dengan apa? Dengan sumpah. Saya tanya dulu, ini terdengar jelas enggak? Tidak kabur suaranya? Tidak jelas. Syukur. Ini Ibu dan Bapak, qasam artinya sumpah. Ada nama lain seperti ilah, seperti halaf, tapi yang umum digunakan al-qasam, sumpah. Sampai-sampai secara khusus Allah menggunakan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bisyafaq dan seterusnya, ya. Itu menggunakan langsung uqsimu. Nah, sekarang tolong diperhatikan bahwa yang namanya sumpah qasam itu terdiri dari tiga unsur. Qasam, ini qasam di atas, lalu di bawahnya ada 3 bagian. Untuk qasam sumpah ada al-muqsim. Al-muqsim artinya yang bersumpah. Yang bersumpah. Yang kedua al-muqsam bih. Al-muqsam bih, alat yang digunakan untuk bersumpah. Kalimat yang digunakan untuk bersumpah itu al-muqsam bih. Yang ketiga al-muqsam alaih. Al-muqsam alaih yang disumpahi. Apa? Yang disumpahi. Di atasnya al-qasam. Artinya apa? Sumpah. Itu ada 3 unsur. Pertama al-muqsim yang bersumpah. Kedua al-muqsam bih, alat atau kata yang dijadikan alat bersumpah, ya, benda, alat, kalimat dijadikan sumpah. Kemudian al-muqsam alaih yang disumpahi. Sebelum lanjut, kita mencoba dulu menerapkan dalam bahasa Sunda. Ibu pernah bersumpah? Ulang kos di Astana Anyar, pernah bersumpah? Nah gitulah, kan sudah perjanjian dari awal, jawab gitu. Ya kan gitu. Pernah bersumpah? Pernah, pasti bahkan sering. Bapak pun sama, perhatikan. Kita ambil sumpah dalam bahasa Sunda. Kita nanti bagi sumpah itu siapa yang bersumpah, alatnya apa, yang disumpahinya apa, ya. Nanti kita masuk ke Al-Qur'an. Baik, Ibu, Bapak. Ada seseorang senang makan jengkol muda, jengkol ngorak, kan? Lalu satu saat setelah makan jengkol itu dia makan yang manis-manis. Ternyata berakibat, kata orang Sunda, jengkolin terang deh. Terus ngadangu kopi, sering ngalaman. Yang nama jengkolan luar biasa, parah.
Nah, seneng makan jengkol muda, satu saat jadi masalah, kena dengan racun jengkol itu, tidak keluar untuk buang air kecil. Maka kalaupun keluar, pedih luar biasa dan berwarna putih, itu diantaranya. Masih mending kalau keluar, tapi kalau tak keluar, luar biasa sakitnya. Nah, orang yang mengalami jengkolan ini kapok. Tahu kapok? Kapok. Maka dia bersumpah. Begini sumpahnya. Kurang Sunda. Demi Allah, timimiti poe ieu moal dahar di jengkol. Nah, demi Allah, timimiti poe ieu moal dahar di jengkol. Eta teh sumpah sanes. Nah, dihanapna aya 3. Nu ngabangun kana sumpah teh ku 3 masalah. Kahiji aya nu sumpah al-muqsim, kadua al-muqsambih, alat dipake sumpah, katilu al-muqsam aleh nu disumpahan. Cobi perhatoskeun, demi Allah timiti poe ieu kuring moal dahar deui jengkol. Sumpah. Pertanyaan, siapa al-muqsim? Kuring al-muqsimna. Kuring orangnya ya Bu ya. Terus al-muqsam bihna alatnya mannya so kalimatnya coba perhatikan. Sini Ibu pinter, sini perhatikan kalimatnya. Demi Allah timimiti poe ieu kuring moal dahar jengkol deui. Sumpah kan? Nu sumpahna saha? Kuring, saya, ibu. Atas. Sekarang itu al-muqsim. Sekarang al-muqsambihnya apa? Aduh, Bapak. Ya Allah ya Karim. Kade kempas ya. Kade. Jahira pasana kade. Arti al-muqsam itu apa? Al-muqsam itu alat atau kalimat yang digunakan bersumpah. Sok mana? Ya kok. Sanes. Tuh, langsung. Iya, tuh di belakang. Itu atas ngawaler tuh. Nuhun teteh. Teteh di tengah sami sareng itu demi Allah. Kaheta al-muqsambihna teh. Meni hese-hese teuingna tuh. Jadi nu sumpahna kuring al-muqsam, al-muqsim al-muqsambihna demi Allah. Al-muqsam alehnya apa? Jengkol. Jengkol-jengkolna tuh udah kalimat aja panjang. Udah kalimat aja panjang udah jengkol-jengkolna. So, kapan kalimat aja panjang pembicaraan itu, so. Di wangsulan, awas. Tenghok saya awas. Tinggal. Demi Allah timimiti poe ieu kuring moal dahar jengkol deui. Timimiti poe ieu kuring moal dahar jengkol deui. Esek bisa. Itu namanya al-muqsam alaih yang disumpahinya. Yang bersumpah aku, kuring, saya. Alat yang dijadikan sumpahnya demi Allah, yang disumpahinya ini kuring moal dahar jengkol deui. Eta teh al-qasam. Nya al-qasam diwangun ku 3, al-muqsim,
al-muqsam bih, al-muqsam paham nyan paham leres so enak orang lebet kenal Al-Quran bantun surat nupenek surat al-asr wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu kalebat surat qasam, surat sumpah. Maka saha anu muksimna nu sumpahna nya waktu hari waktu bisa sumpah gitu tuh. Iya nu sumpahna Allah al-muksimna Allah kan Allah nu nimbalanana yang berfirmannya siapa? Allah. Jadi al-muksimnya Allah. Itu surat qasam. Al-muksimnya Allah. Nah sekarang al-muqsam bihna. So, makulang liway. Ya. Demi masa nya terus bahasa Arabnya sama kan iya terus ngawalan terus leres bahasa Arabnya tadi orang terjemahkan awas wal nasi dibikatos demi masa sesungguhnya manusia ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bersaling menasihati para mereka ke hak yang benar dan mereka pada sabaran. Maka mana al-muqsam bihnya si cece kang bapak mana kadia anak jelema di awal dari tadi saya ngasih tahu bahwa alat sumpah itu bisa benda, bisa nama, bisa waktu, bisa itu sok naon itu wal asri demi waktu. Ari kana wallahi mah apalnya. Gitu wallahi sareng wal asri demi masa itu al-muqsam alat yang dijadikan sumpah. Terus sekarang siapa apa al-muqsam alaihnya yang disumpahinya apa? Manusia saja ngejentul amanu saja kapan panjang kalimatnya lagi atuh cece dari awal innal insana sampai watawasaw gitu di bejaan nyaho gitu ya bagus. Nah itu al-muqsam alaih. Jadi teteh awas surat al-asr wal asri sampai ke bawah disebut surat sumpah. Surat sumpah karena dimulai dengan sumpah. Sumpah tersebut terbangun dengan 3 unsur. Pertama, al-muqsim yang siapa di situ? Allah yang bersumpahnya. Kedua, al-muqsam bih, alat yang dijadikan sumpah apa? Waktu wal asri leres. Kemudian yang disumpahi al-muqsam alaih innal insana lafi khusrin sampai watawasaw bisab itu ngartos nyangan awas lepat deui moal ieu di warang mulih kabumina mangga anu tadi surat al-adiyat wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa
fa'atharna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khair lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma bil qubur wa husila ma bis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Diterjemahkan ya supaya jangan salah menjawab. Terjemahnya demi kuda-kuda yang berlari dengan kencang dan hingga tenang karena capek dengan demi kuda-kuda yang memercikkan api dari telapak kakinya, demi kuda-kuda yang menyerbu di waktu subuh, lalu mereka menebarkan debu, lalu mereka maju ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguhnya manusia terhadap Tuhannya sungguh ahli membangkang, dan sebenarnya ia terhadap pembangkangannya menyakseni, mengakui, sadar, dan ia terhadap urusan dunia teramat sangat seni. Apakah dia tidak tahu apabila dikeluarkan seluruh apa yang di dalam kubur dan dibongkar, dijelaskan, dibuka semua yang ada dalam dada, sesungguhnya Tuhan mereka pada mereka hari itu benar-benar maha tahu. Baik, pertama surat apa? Disebut surat Qasam, sebab berbentuk sum. Baik, dibangun dengan 3 unsur ya. Satu apa? Al-Muqsim. Pertama, siapa Al-Muqsimnya di sini? Allah. Jangan dikatakan Ustaz Panji, jangan saya. Ini kayak mengerjakannya, itu Allah langsung. Allah Al-Muqsimnya. Yang kedua, apa Al-Muqsambihnya? Sumuhun di dia teteh naon leres alat yang dijadikan sumpah, tinggal menerapkan sekarang. Aplikasinya di sini apa? Udah saja? Sok recet, sok. Bagus. Itu artinya ibu paham, ibu bisa menangkap. Ringkas saja sebentar. Yang dijadikan alat sumpahnya mulai ayat 1 sampai ayat 5. Panjang itu. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fatarna bihi nam'a fawasatna bihi jam'a. Sampai situ. Sumpah ada kalanya pendek, ada kalanya panjang. Perhatikan, sering kita ngomong wallahi, gitu kan? Nabi mengungkapkan panjang, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, panjang kan? Ada lagi, walladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma, panjang. Itu juga alat sumpah. Stop. Sekarang al-muqsam alaihnya apa? Mana? Sok. Al-muqsam bihnya sampai 5 ayat ya, ayat ke-5. Al-muqsam alaihnya mana? Iya betul, dimulai dari innal insana sampai la khabir, dari ayat 6 sampai ayat 11. Paham tum?
Awas jangan jawab pahimte. Pahimna ya, pahimna gitu. Kalau pahimte oh luar biasa. Pahimna, paham, syukur. Nah, begitu gambarannya. Satu, tentang unsur sumpah. Kedua, sebelum masuk ke sini. Perhatikan. Sumpah bagi manusia tidak boleh menggunakan alat selain asma Allah. Diulang. Sumpah bagi manusia termasuk Nabi tidak boleh menggunakan alat, baik itu benda, waktu, diri sendiri tidak boleh, kecuali menggunakan asma Allah, zat Allah, pendek atau panjang terserah. Nah, diulang. Siapa? Semua manusia tak terkecuali bila bersumpah tidak boleh menggunakan alat sumpah selain menggunakan asma Allah. Selain Allah yang digunakan, ya. Itu dalilnya adalah man ahlafa fi ghairi bismillah faqad asyraka aw kafara. Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan selain asma Allah, sungguh dia telah musyrik atau kufur. Itu hadisnya begitu. Nah, hanya Allah saja. Mungkin wallahi iya, mungkin tallahi iya, mungkin billahi iya, walladzi khalaqas samawati wal iya. Sebab Allah kan maksudnya. Terus walladzi nafsu biyadihi, siapa yang maksud? Allah. Itu hanya asma Allah dan segala sifatnya yang boleh dijadikan alat sumpah oleh manusia. Menggunakan keluar dari situ musyrik atau dinyatakan kufur. Hati-hati. Ibu sering mendengar demi bumi jeung langit urang mantau. Sering mendengar? Itu jatuh di musyrik. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus hanya asma Allah. Sumpah demi ilmu bapak orang di bulan jeung bentang, hebat luar biasa. Sudah jatuh di musyrik. Yang hanya boleh asma Allah. Ayat anu da nyantri sumpahna teh kieu, demi Allah, demi Rasulullah. Sering mendengar? Bagus ya? Bagus ya? Bagus terdengarnya. Demi Allah, demi Rasulullah. Yang satunya benar, yang satunya salah. Jatuh, tidak boleh. Hayang kata pos santrina, demi Allah, demi Rasulullah. Entah saya demi Allah. Rasulullah tidak boleh dibawa-bawa. Mas, jangan sekali-kali ibu bapak menggunakan sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Hanya satu, demi Allah, demi pencipta langit dan bumi, demi yang memiliki jagat raya ini. Tetap Allah maksudnya, ya? Sudah paham? Demi yang maha pengasih, lima panjang boleh, hanya asma Allah. Lain dari situ tidak boleh. Sudah bisa ditangkap? Kita lihat. Awas. Jadi sumpah yang digunakan oleh manusia alatnya tidak boleh keluar dari asma Allah. Keluar dari situ asyraka au kafar. Ya, musyrik atau kufur. Yang ketiga hanya Allah yang bebas menggunakan apapun. Ya, dalam bersumpah hanya Allah yang menggunakan alat sumpah apapun. Hanya Allah, hanya satu. Allah bisa menggunakan zatnya pribadi. Allah bisa menggunakan waktu. Contohnya wal asri, wal duha, wal laili, kan gitu, wal fajri. Silakan. Allah
berpuasa menggunakan tempat. Watini, zaitun itu benda nama. Waturi sinin tempat. Wahadal baladil amin tempat. Buat Allah tidak ada masalah. Ya, jadi yang berpuasa yang berhak menggunakan alat bersumpah apapun hanya Allah. Di luar itu tidak boleh. Siga hari tapi nyangannya loba salahnya. Kata sumpah demi Allah demi Rasulullah. Sadarlah sadar. Tong deui tong. Iya, stop. Terus sabar teh opat telu. Nemu teh? Telu nemu teh? Ahmannya. Tadi tentang sumpah ya telu kan. Terus anu kadua jelema sumpah tekengeng ngagunakeun asma Allah. Katilu ngan Allah anu awas nuka opat awas. Menurut ahli tafsir bahwa bila sesuatu dijadikan alat sumpah oleh Allah menunjukkan sesuatu itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Diulang. Bila sesuatu terserah mau waktu, mau tempat, mau apa ya, nah, digunakan sumpah oleh Allah, itu menunjukkan sesuatu tersebut memiliki keistimewaan yang luar biasa. Karena itu seringkali terjemah bukan demi-demi, diperhatikan. Ibu pernah melihat terjemah perhatikan? Perhatikan waktu, perhatikan kuda, perhatikan malam. Itu perhatikan. Kenapa perhatikan? Di dalamnya terkandung keistimewaan yang luar biasa. Mudah saja sekarang, contoh begini. Wal asri demi masa. Betulkah waktu memiliki keistimewaan luar biasa? Wah, luar biasa. Lengah saja sedikit, kerugian. Melamun melulu hampa. Sembarangan bertindak kapan saja terjerumus. Gitu kan? Keur salat molor, wah artinya gitu kan. Waktuna lepas gitu kan gitu. Ya Bu ya. Sedang ngaji, waktu ngaji ngobrol, itu sudah wal asri, hati-hati. Wah, apalagi kalau diterapkan perekonomian, urusan negara dan sebagainya luar biasa. Yang namanya waktu itu memegang peranan penting luar biasa. Sampai-sampai orang-orang barat ngomong the time is bodoh, the time is money. Waktu itu adalah uang, kata orang barat. Kata orang timur, al waktu kasaib, waktu bagaikan pedang. In lam taqohu qata'ak. Kalau kamu tak memutuskan pedang akan menghambat kamu. Gitu. Luar biasa. Marah sapi. Ibu di depan marah sapinya sampai mendalam begitu, ya Allah ya Karim. Enggak tidur marah sapi banget ini. Nuhun Bu ya. Itu istimewa. Supaya tidak kemana-mana, yuk kembali pada materi ini. Itu semua hanya pengantar untuk mencoba memahami kandungan ayat ini. Nuhun Neng ya. Dan nanti kita bongkar betul enggak yang jadikan sumpah itu istimewa. Kan kita bongkar isinya nanti. Siap? Pada hafal? Mau melihat HP silahkan, mau lihat Quran silahkan, main talar juga silahkan. Sudah biasa kan? Baik. Wal adiyati dhabha. Demi kuda-kuda yang berlari kencang terengah-engah. Coba Bu Pak perhatikan. Demi kuda-kuda yang lari kencang terengah-engah. Ibu
kuda berlari kencang nggak? Cek orang Sunda tarik, baik. Tidak sebatas tarik, tapi sampai terengah-engah. Itu menunjukkan larinya pol-polan. Ya kan itu? Kalau sebatas tarik saja, kencang saja, ya bisa kita tahu. Tapi dengan terengah-engah menunjukkan betapa larinya luar biasa. Pol. Satu. Yang kedua, palmuriyati qodha, demi kuda-kuda yang memercikan api dari telapaknya, dari kakinya ya, kakinya itu, dari bawah kakinya itu, telapak kakinya. Sebentar, Bu, sini. Kalau kuda, Pak, kalau kuda lari kencang, lalu kita tahu sudah kencang, tapi dengan gambaran dari telapak kakinya terperciklah api, gambarnya bagaimana? Luar biasa kencangnya. Nah, maaf, yang umurnya 60 tahun ke atas, Cung, ada, alhamdulillah, masih teralami ganda besi. Belum tahu, pasti ganda besi dulu kan. Orang tua dulu menyalakan api bukan dengan korek, bukan bensin, tapi dengan batu. Belum pakai ditekes, cet, masuk. Nah, begitu gambaran kuda keras tariknya luar biasa. Sampai-sampai api pun terpercik, terbesit dari telapak kakinya. Artinya larinya bukan lari biasa. Paham ya? Oke, kita lanjut dulu. Fal mugirati subha, mau kemana? Sampai lari terengah dan sampai memercikan api, mau kemana? Ternyata demi kuda-kuda yang menyerbu di waktu subuh. Bukan akan piknik, bukan healing, bukan. Tapi apa? Untuk menyerbu musuh. Luar biasa. Artinya tergambar keberaniannya Pol. Tidak kagok, tidak ragu. Luar biasa keras. Yang dituju apa? Musuh. Kapan? Waktu subuh. Mugirat, menyerbu menuju waktu subuh. Lalu perhatikan, menyerbu waktu subuh ini pasar Nabi Hinaka. Lalu si kuda-kuda itu menerbangkan debu-debu. Ibu gambarkan, kalau panas terik, lalu tanah kering, tunggu angin teteh itu. Kalau kuda lari, debu berterbangan, aneh enggak? Diulang, awas. Tong malah atuh sok siap. Tadi kan tadi sengaja akan diajak ngobrol kan? Baik. Nih, tanah kering ya, kering terik matahari. Lalu kuda lari kencang. Sekarang debu berterbangan. Pertanyaannya, aneh tidak? Tidak. Wajar ya. Tapi perhatikan di waktu subuh, kondisi tanah bagaimana? Bukan dingin, Teh. Lembab. Pantahodun. Lembab, basuh kan itu. Di waktu subuh dalam kondisi tanah lembab tapi debu berterbangan, itu artinya benar-benar. Iya, itu. Kalau larinya di tempat yang kering nggak aneh, biasa. Larinya tempat yang lembab, kata orang Sunda besem, ya aneh, luar biasa ini. Dan bukan satu, berterbangan luar biasa. Stop, terakhir. Ujung-ujungnya menyerbunya itu kemana? Pawasat nabihi jam'ah. Mereka maju menyerang ke tengah-tengah musuh.
ke tengah-tengah musuh. Tergambar dari situ saja kuda memiliki nilai yang sangat tinggi dalam jiwa berjuang, tidak mengenal lelah, tak merasa takut siapa yang dihadapi, menang atau kalah, membunuh atau dibunuh, itu persetan. Yang penting aku berjuang. Gitu. Oke, dulu disindan orang nanti yang disindirnya kita. Ini kuda dijadikan apa? Dijadikan gambarannya, lalu justru pelajarannya kita yang disindir nanti. Coba stop, luar biasa. Selesai dulu, nanti kita bongkar kandungannya ya, untuk membuktikan bahwa kuda itu memiliki hal yang luar biasa, perlu diperhatikan. Maka kita masuk ke ayat mana? Ayat 6. Nah, ini al-muqsam alaihnya. Siapa yang disumpahi? Kita sampai akhir. Al-insan, kata Ustaz Suwanto, wong, kata orang Sunda, mangkeluk, jelema. Di sini kita, awas, hati-hati. Yang disumpahi, innal insana li rabbihi lakanu. Kuda dijadikan alat sumpah, yang disumpahi sesungguhnya manusia benar-benar ahli membangkang. Bu, Pak, kalau orang Sunda menerjemahkan innal insana li rabbil alamin, satemena jelema ka pangeranana estu wangkelang. Terang wangkelang bedegong. Nang naik mantangul naon deui? Neutrel banel gitu. Wah, luar biasa. Kenaku Sunda. Bu, perhatikan Pak. Awas, sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya benar-benar kanud, membangkang, wangkelang, pedegong, mantangul. Awas, Bu, saya nitip kepada semua, hati-hati memberi nama anak atau cucu atau siapapun, hati-hati. Jangan mentang-mentang dari Al-Quran lalu diambil nama anak, hati-hati itu. Biar kedengaran temangi, nggak sejang kanud, awas, hati-hati Bu. Apa? Masa begitu teganya menyebut anak si wangkelang? Jangan kanud dari Kanada, kanud wangkelang. Jangan, hati-hati ya. Oke, perhatikan. Pertanyaannya, apakah manusia terhadap kewangkelangannya, terhadap kekanudannya, terhadap apa tadi? Bahasa Indonesia itu pembangkangannya, merasa sadar enggak? Tidak. Tuh kata Imam, iya sadar banget. Wa innahu ala dzalika la syahid. Iya bener tuh, dua pakai taukidnya juga. Dan sesungguhnya dia siapa? Si Kanun tadi ya, si Kanun tadi. Ala dzalika, terhadap kekanudannya itu, terhadap kebanggaan itu, syahid pakai lam lagi, sungguh menyaksikan, menyadari, tahu. Kita buktikan. Yes. Tas gua atas untung hariwan sanes TBC sanes. Sini Bu ya. Sini semua perhatikan. Kita buktikan. Betulkah menurut Al-Quran ini? Tos, tong pas ya.
Neneng muntiasa mah Cihaneut. Pamitiasa mah Cihaneut, dia matiis Cihaneut ya. Mohon. Oke, lagu hot-hot. Lagu batuk loba. Ya, perhatikan. Sini semua. Baik. Kita kembali ya. Ngantuk sirna semua, melotot, bagus itu. Nih, perhatikan. Betulkah bahwa manusia menyaksikan, mengakui, sadar bahwa dirinya membuat pelanggaran, kedurhakaan, pembangkangan? Betul enggak? Kita kembali pada kenyataan. Saya bertanya, Bu, Pak, maaf, kita ambil saja, maaf. Sekarang sedang rame-ramenya tentang pembasmian koruptor. Ya bukan? Pertanyaannya, apa mereka yang korupsi itu sadar nggak? Wah, luar biasa sadarnya. Jangan mengatakan mereka tak sadar, bohong. Mutlak sadar. Dari mana sadarnya? Perhatikan. Ketika ia akan korupsi, kira-kira kapan mengambilnya? Kan? Bagaimana caranya? Lantas siapa saja orang yang harus terlibat biar mulutnya tersumbat? Luar biasa, itu sadar. Jadi bohong kalau menyatakan manusia khilaf. Wah, waduh. Kalau hilaf benar nggak boleh sih dimaafkan, tapi hilafnya terus-terusan nggak bina-bina kan? Oke, perhatikan. Ini bukti bahwa Allah tak pernah salah. Bahwa manusia menyaksikan terhadap kekanudannya. Kita ambil contoh yang jelas-jelas saja, maaf, mereka para koruptor itu semuanya menyadari. Buktinya banyak, antara lain begitu setelah melakukan sesuatu, wah, banyak bisik-bisik kemana-mana, ditutuplah, awas, maaf, bukti-bukti banyak dihapus, dihilangkan. Kalau tak sadar apa menghilangkan enggak? Enggak dihilangkan, dihapus, itu sadar berarti, tahu. Lebih dari itu, justru yang berbuat kejahatan itu mereka yang membuat aturannya. Ya gitu kan? Maha suci Allah, shadaqallahul azim. Betul. Nah, biar itu secara umum siapapun, pencuri apapun, perampok, sadar itu salah. Itu salah. Maaf, perhatikan yang mudah saja. Supir ketika melambrak rambu lalu lintas, sadar salah enggak? Sadar. Kecuali kalau tidak tahu sudah rambu-rambu kan lain masalah. Sadar, merasa. Keur batur balik ke orang, maaf sini. Pernah enggak tidak ikut hadir ngaji? Jempe. Pernah nggak tidak ikut hadir ngaji? Padahal waktu punya gak ada masalah, cicing we. Sadar nggak? Sadar. Antara lain apa? Lamun kapangi era, gitu kan itu sadar. Semua sadar bahwa apa pelanggaran yang dilakukan itu sadar. Kalau tak sadar, Allah maafkan benar. Gitu kan? Kalau tak sadar, maaf nuhun, Allah memaafkan. Ini sadar benar. Nah ini, subhanallah, shadaqallahul azim, wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia yang kanud ini benar-benar merasakan, menyaksikan, menyadari terhadap kekanudannya. Ya, gitu. Pembangkangannya, bedegongna, basangkalna, nengkregna, merasakan. Itu. Maaf, mau bantah apa lagi? Pertama, yang berfirman Allah, yang tak pernah dusta. Kedua, dalam kenyataannya pun kita tahu bahwa demikianlah adanya. Ketiga, kita pun merasakan di saat berbuat salah, kita ini ada perasaan dosa. Lalu malah dipaksa-paksa, baik ngaji sakali oge make baik segala dimaafkan gitu kan oleh diri sendiri. Sudah jelas? Ini yang dimaksud shadaqallahul azim antara lain, ya. Benar. Kita lanjut. Lalu wa innahu lihubil khairi lasyadid. Sesungguhnya innahu
manusia. Sesungguhnya insan itu, insan yang kanud tadi, lihubbil khair, menyenangi urusan dunia. Khair di sini dunia, keduniaan. Sesungguhnya manusia terhadap urusan dunia la syadid, sungguh luar biasa senang. Saya tanya, bener enggak? Bener enggak kita manusia terhadap dunia senang luar biasa? Jangan bicara orang kafir, kita saja sendiri tahu benar gitu. Maaf, perhatikan. Banyak kaum muslimin, banyak kaum muslimin kalau mendengar azan waktu subuh masih tahan-tahan kabok, masih teluh molor lah lagi. Itu kan ya, duka saha pokoknya banyak kaum muslimin. Tetapi juga banyak baik kaum muslimin yang bersikap itu, jika terjun dalam urusan bisnis maka tidak ada istilah ngantuk. Meskipun harus pergi jam 1 ke pasar mencari yang dijual agar utuh, agar bagus, pergilah jam 1, tak pernah ngomong ngantuk dah. Gitu. Mau dibohongi bagaimana? Sudah kenyataan. Iya. Ya. Maaf ya Bu ya. saya kira tidak usah diperjelas, ini sudah jelas banget ya. Kita pun merasakan, tak usah menunjuk orang, kita pun sama. Iya, seringkali ini urusan akhirat karena tidak tergambar keuntungannya kendor. Tapi urusan dunia tergambar luar biasa. Siapa? Insan, manusia, terutama yang kanud itu. Salah enggak kalau manusia tertarik ke urusan dunia? Saya tanya, salah enggak kalau manusia tertarik oleh urusan dunia? Tidak, silahkan diperuntukkan buat manusia, silahkan. Tapi yang jadi masalah jangan keterlaluan, harus sadar. Coba ibu bapak perhatikan dalilnya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu sudah boleh, wajar, dan memang hidup ini tidak bisa terlepas dari urusan dunia. Mana mungkin Ustaz Suwanto membangun masjid semacam ini kalau tidak ada orang-orang yang punya uang? Bisa Mas Suwanto bikin sendirian tanpa uang jadi begini? Poro-poro. Ya, ini bangunan yang semacam ini tidak terlepas dari urusan dunia. Semua. Maaf. Siapa yang punya anaknya di atas 5, putranya 5 ke atas? Enggak ada? Ayat tilu. Tidak akan dipaksa. Saya punya 9 anak. Istri saya, bukan saya, istri saya punya anak 9. Semuanya saya berusaha, saya bekerja. Buat apa? Buat mengurusi anak-anak ini. Harus sekolah, harus dikuliahkan. Apa saya diam? Enggak, saya bergerak mengejar dunia. Untuk apa? Untuk anak. Tidak bisa dunia dipisahkan dari kehidupan. Memisahkan diri, konyol lah sudah. Tidak akan ada kemajuan. Maaf, Ibu, ada orang yang pernah memberikan tanah sekian puluh hektar, uang sampai berapa miliar. Pernah mendengar? Ada orang yang mengimpakkan atau mewakafkan tanah sekian puluh hektar, uang berapa miliar. Pernah mendengar? Pernah ya gitu. Bisakah mengimpakkan, mewakafkan kalau dia tidak punya apa-apa? Tidak, harus ada. Dan memang begitu, harus. Silakan. Cuman yang salah itu hati-hati kanunnya itu. Ya. Jangan sampai dunia mengalahkan tujuan akhirat. Kalau sebatas menggapai untuk akhirat wajar dan silakan. Maaf Bu, maaf Pak. Saya sering kali menerangkan masalah zakat, sedekah. Satu saat istri saya minta izin pada saya, Pak, mau jualan.
Kata saya, jualan buat apa? Makan, alhamdulillah rezeki sih ada. Buat apa? Dia jawab, mau zakat Pak. Saya nggak bisa apa-apa. Kalau sudah jawab begitu, saya selesai. Udah, karena kamu mau zakat. Udah, jalan sekarang. Pak isin itu, mama jualan, maka era bener, sok jalan. Ternyata begitu. Orang sampai kurban tahun payun Pak ada rek naon deui urang. Itu kan boleh. Itu yang tidak boleh dari sisi kanunnya. Ya, Allah dilupakan, dunia luar biasa diistimewakan, hati-hati. Oke, terus ayat keberapa? Ayat ke-9 ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur? Apakah si kanud itu, ya, manusia yang kanud, apakah si kanud itu tidak tahu apabila kelak dibongkar, dikeluarkan seluruh yang ada dalam kuburan, maksudnya kelak hari kiamat, semua yang dalam kubur, yang dimaksud manusia-manusia yang terkubur berarti keluar semua pada hari kiamat. Pada hari kiamat dikeluarkan semua. Bu, Pak, silakan kalau mau nambah hubungkan dengan surat kita sama unsyaqqat wa nadra biha wa huqqat, terus wa iradu muddat wa alqat ma fiha wa takhalat. Bila bumi ditarik, maka bumi mengeluarkan semua yang di dalamnya, kosonglah perut bumi itu. Gitu. Nanti begitu gambarannya. Nah, tidak sadar. Apa dia tidak tahu tentang hari kiamat akan terjadi di saat manusia seluruh dikeluarkan di dalam dari kuburan? Gak ngerti, belum tahu, tak sadar-sadar, gak pernah mendengar. Apalah yang alamu idza bu'thira fil kubur? Satu, kedua, wa husila ma fi sudur, dan juga dibongkar, diperlihatkan seluruh yang ada dalam hati. Ya, kekejaman, keirian, kemusyrikan, kedengkian, hasad, semua dibongkar, diperlihatkan. Termasuk orang-orang yang punya niat ibadahnya bukan lillah, dibongkar nanti, dikeluarkan. Nggak tahu dia, nggak sadar. Sampai begitu kanunnya, sampai begitu tertarik dengan urusan dunia dan lupa tentang akhirat. Nih, kalau tidak sadar, maka inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka terhadap mereka yang para kanud itu khabir, betul-betul hafal, betul-betul tahu. Memang Allah Maha tahu sejak awal. Allah pencipta, Allah pengatur, Allah Maha menembus ilmunya, termasuk sampai hari kiamat pun tetap Allah Maha khabir. Sadar enggak? Nah, itu terjemah dan sedikit ulasan. Saya sekarang akan mau ibu-ibu, bapak-bapak, ke kalimat yang tadi, bahwa bila sesuatu dijadikan sumpah oleh Allah memiliki nilai yang luar biasa, keistimewaan luar biasa. Tadi sudah tergambar. Sekarang coba, ternyata yang disumpahi siapa? Kita. Nah, ayo kita sekarang berkaca pada kuda. Maaf, berkaca, tolong berkaca. Ngenteng, yuk orang ngenteng kan lampak kuda. Kita lihat. Pertama, saya mencoba mengambil beberapa masalah di sini. Ibu, bapak, ibu teman. Yang pertama tentang sikap kuda, tak banyak ulah, tak banyak ulah, tak banyak keinginan. Awas, tidak banyak ulah, tidak banyak keinginan. Dalam masalah apa? Dalam masalah makan, dalam masalah tidur, dalam masalah mandi, itu mereka tak banyak ulah. Perhatikan, siapa yang mengurus kuda? Manusia. Nah, tadi kan dia dibawa ke medan perang ya, oleh majikannya. Kuda ini dikasih makan oleh siapa? Oleh majikannya, ya, oleh majikannya. Apa yang diberikan pada mereka?
sebatas rumput. Ada lebih sedikit dicampur dengan dedak, tahu dedak, lolohan. Naik lagi sedikit pakai omong, gitu kan? Ada lagi pakai papagan gedang. Tahu gedang, pepaya, pohonnya? Ini mereka dikasih makanan sederhana mungkin dan tidak banyak pula. Tak pernah terjadi di kalangan kuda ngomong baik ke anaknya atau ke bukan majikan, bukan istrinya, apa pasangannya ya, begitu. Coba mah satu waktu atuh juput tadi siupan ada. Jangan mentah melulu, cobalah di sayur, gak pernah. Apa yang diberikan dia senang makan. Selesai makan kenyang, selesai sudah. Mangga jangkanu dayana. Cukup dahar. Cukup dahar nu atah. Maaf, ambil saja satu singkong. Tahu singkong? Bisa nggak dia makan singkong mentah? Bisa. Disentul manusia bisa makan singkong mentah? Bisa. Sok dicetrok, disentul, gerapek, gayem, raos. Karena patuangan, raosen. Nah, wah luar biasa. Entah juga kena ongkong, datang mengges kada luarsa. Haluskan nih bawasna. Perhatikan, tidak cukup mentah. Dari yang namanya singkong saja dia olah berbagai bentuk olahan. Maaf, sampe disepan sampe, dikulub sampe, digoreng, dibelem, coba maaf izin awung sampe. Maaf, ibu tahu gaplek? Tahu. Ibu kenal lagi dengan apa namanya? Gatot kaca. Gatot. Apal gatot teh? Mana orang lemur? Iya. Orang lemur tahu gatot, Bu. Gatot itu singkong dibelah, lalu di embun, di panasan di atas surunan ya, di atas genting, dibiarkan sampai warnanya berubah kuning dan agak hitam-hitaman. Subhanallah, itu satu saat kalau dimasak kenyal luar biasa, enak tak ketulungan. Gatot apa tonggu selimut parun cukup dijen awun tidak parun. Ada usaha lain, maka ditambah di dalamnya pakai oncom. Naon namanya? Tahu comro apa? gitu. Subhanallah. Kalau saya dulu pernah belajar apa comro itu ketika posma dulu dinyanyikan itu comro. Di dalamnya apa? Comro dibuatnya dari apa? Singkong. Di dalamnya ada apa? Oncom. Terus singkong ini baru diemplek, digoreng dulu. Luar biasa comro. Ganti dalamnya dengan gula apa? Misro. Parun, peret, aci sampe, terus jieun opak sampe, diolah pakai kerupuk sampe, jadi kicimpring, kerang kicimpring, naon bedana jeung kerupuk? Apa bedanya kicimpring dengan kerupuk? Kalau kerupuk dari acinya, kalau kecimpring campur dengan itunya, sudah. Nah, dasarnya dibikin aci, dikeluarkan yang lembut-lembutnya, yang bagian badannya dijadikan makanan juga, lalu dimasak, namanya godeblag, gitu kan?
Oh, luar biasa itu. Satu saja diolah. Tidak cukup. Bahkan hati-hati. Maaf, sang kuda ketika dikasih makan rumput, ada pernah nawar kepada majikan, coba juragan sewaktu-waktu mas saya belikan ganas lah, belikan pepaya lah, enggak, dimakan apa adanya. Tapi yang namanya manusia tak cukup dengan nasi, tak cukup dengan singkong. Maaf, ada kalanya bagian kuda pun, bagian binatang pun diambil. Apa? Jelas. Maaf, Bu. Iya, punten. Palinter. Paparab-parab soang dicokot ku jalma mah. Naon coba? Iya, parab soang. Eceng jeung genjer. Angku dicokot ku jalma mah. Nah, ya itu parab soang. Maaf, parab domba, parab kuda. Naon? Di daun sampai dagus puguh. Naon deui? Cangkangna naon? Kulit sampai disebutna naon? Kada demes baheula mah disebut teh empoy. Kadia kada demes. Cukup cokot kabeh hakan batur eta. Itu li hubbil khairi lasyadid. Senang banget. Ya Allah ya Karim. Apapun begitu. Tentang ikan, tentang daging, tentang nasi, semuanya manusia senang banget, berbagai olahan dilakukan. Sampai terjadi di sini tempat kuliner. Wah, luar biasa macam-macam makanan. Ka aci-aci dicacalok. Kan gitu. Iya. Dulu enggak ada cilok, yang ada pucang, non. Pucang, lepet pakai kacang, gitu. Lepet di kacangan, ke pucang, lepet di kacang. Mana? Salah? Salah? Tidak, silahkan buat kamu. Tapi yang jelas hati-hati, jangan sadidnya itu, jangan kanudnya itu. Silakan. Kembali, itu kuda dari sisi makannya saja sederhana, tidak banyak ulah. Lalu di mana kuda tidur? Istal. Bahasa Sunda apa? Kekenang kuda tenang. Ya. Head. Gedogan. Ayo apa dan alhamdulillah orang Sunda masih aya gedogan. Tempat kuda, kanang kuda namina istal atau gedogan. Ada gedogan na istal pun kan Bu, alasna teh handapna teh lain make keramik. Naon cing? Awi lenyeran. Kan gitu. Kuda najan awi lenyeran molor we tibra teh masalah. Omat molor hee sare. Mun kasar he da ke kuda tuh. Ieu mah rajeun ka jelema. Nyebut lamun nyebutkeun ka jelema hees emang eta tepatnya pantes. Molor teu sopan. Paling teu sare. Gitu kan? Lemesna kulem. Leuwihna leleson. Istirahat bisa bangsana. Keur kuda mah tong dilemeskeun. Nuhun punten Bu. Ya, jelema bahasa Sundana, bahasa lumrahna, bahasa anu umumna sebutna dahar. Tah punten lemesna ka dieu tua. Gitu kan? Keur budak mah keur sorangan neda kasarna. Eta mah bahasa lumrah, bahasa biasa. Dahar nyatu naon deui? Walebok naon deui? Walebok naon? Leres lolodok di akhir entok diterapkeun ka jelema lolodok. Itu mangga kasar.
Nah, ari kaje lemah ngomong kasar, ari kuda lemes, sepeda nu bogana camat. Oh, pun kan aya kuda keur nyatuan we anggar di mana di Tegalan. Hayang ngalemesan ka camat. Udah itu kuda Pak Camat nuju tuang. Udah la ilaha illallah. Tong balain camat nu tuang ge. Kuda mah nyatu we. Itu tos. Ayo urang teraskeun. Mengkol sakedik wayah nanya. Kuda palebah sare HS entah cibra bari ngagayem bari ukur di dadasaran ku awi gelempengan awi lenyerang teu protes sugan cik atuh anu zaman maju kanyatu make karpet atuh teu molor we sare punten jelema mangga sikan naon tah cukup ku teh tau tambahan naon sama cukup ku samak sahelai tau tambahan naon cukup ku kasur tau tambahan naon deui spray jeung sabangsana itu si kanun beda luar biasa jeung kuda nu tadi. Ya Allah ya Karim, coba pikiran kuda mah teu pernah cing pangibutan geun teu ari kanun bika kana kulit etna genan simutna oge. Yo punten nalika kuda di mandian. Awas, kuda Pak Camat nuju diibakan, mantong. Di mandian we. Punten Bu. Naon kumaha nalika kuda di mandian? Kuningan teh pun itu mangga kuno bogana ukur di bawah kawalungan di mayur ku cai beh dituna dikosok ku jukut ada leuwihna di roskam teh ku eta rada seuketan dibersihan gitu aya onyoyna mangga cai lembu cager teh masalah cobi ujang kanun cekap ku sakitu. Ya Allah, geus sabaraha puluh potong, geus 100 potong sabun beak kurang. Sabunna rupa-rupa, geus puguh nih, dipomboy. Loh, dia udah jeung sabangsana. Hanten mipea jeung saterusna. Ya, luar biasa, teu cukup. Cek pungkur keur zaman biasa-biasa, keur sederhana cukup mah niku sabun KTH. Apa KTH? KTH ayeuna mah geus mandi leret KTH. Luar biasa. Wah, make pelembut mah jeung sabangsana mandi. Terus mandi cukup ku cai tiis, sakapun logoan hayang cihanut we hanteng. Menang teh menang pek wae ngantong kada leuwih we tong kanun tong syadid gitu. Terus lamun kuda ayeuna muka dua kuda di parabanaon kunungan teh cukup hakaneun sakitunya sederhananya perhatoskeun tapi diurus sakadar sakitu tapi kataantana luar biasa. Awas diurus nama wajar-wajar sakitu tapi taat kerunungan luar biasa. Itu tadi gambaran iraha bae kuda dihudangkeun teu pernah nawar wengi keneh dudungan teu hudang. Kudu bawa naon? Bawa roda. Teu aya nawar gentos we atuh kuduna ku becak teu. Keretek delman sado jalan terus. Ini kemana kami dan perang siap gunungan padahal ku dibelenya 7 kut kudang jam sabaraha wae teu aya masalah teu nawar-nawar tuluy kali itu aya Allahu akbar si kanud molor deui wae bari geus kasubuhnakeun aduh subhanallah Bu punten anu yuswana 50 tahun kaluhur kapungkur mun di lembur menuju Ramadan subuh can aya model ayeuna jam 5 HP jeung sabangsana speaker kapungkur teh jempling
Itu luar biasa. Nu jadi patokan ke bapak-bapak, ibu-ibu nu bumi sisi jalan naon mun subuh. Jam sabaraha itunya bagus berang kulut we roda kadenge wah penting kan dah sok dah hareup teruskeun cek kolot. Kuda naik roda gluk gitu dijadikeun patokan. Kuda jam sabaraha diudangkeunana jam 4 kurang. Menta nawar kewe dudungan jam 6 teu jalan terus. Urang kita sahur aya kalana nepikeun kan teu sahur bakat kutunu mung kan bae jeung teh sahur we bari isukna teh nglayeuseun rek pae kitu katempona itu saha kanun kuda teu aya tawar-tawar ka mana ini naon sing ngarepan teu pernah nawar teu pernah nanya nah taat kanu jadi tunungan bari sakadar geus kitu aya jelema ku Allah dipaparin sagala-gala otakna lancar panonna luar biasa cepilna terus kasehatanana tadi suami sebutkan kenikmatan sehat yang sabangsana subhanallah tuangan hese nyebutanana bakat kuloba bu sanu sangam nyebatan tuangan nu aya di dunia aya sangam teu lamun aya sangam ku abdi pasian 10 juta moal kagok sok asal sebut kabeh tuangan nu aya moal bisa bakat kuloba nepi ka kukuran nyatakeun wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha moal kaitung dipaparin anugerah sakitu poharana nah sakalian dizah ngaji wae nunun kitu diberi kalimatan bro-broan nah diajak sholat berjamaah wae minum kaberangan kitu eta teh diberi bobroan harta nah pelit-pelit tingkah sedekah saha kanud jauh sareng kuda jelas nu dipake sumpah teh mimbanda ajen inajen luar biasa betapa hebatnya yang jadikan sumpah itu. Baik ibu kita lanjut di sisi lain kalau dia bekerja maaf tidak pernah melakukan pekerjaannya asal-asalan siapa kuda kalau melaksanakan tugas tidak pernah melaksanakannya asal-asalan selamanya pol-polan tergambar tadi coba perhatikan ibu gambarkan pikiran kita 40 tahun ke belakang di saat masih rame delman keretek saldo roda tergambar nggak tergambar. Ibu sering ke pasar tuh pakai retek delman seringnya punten maaf perhatikan itu bagi yang punya keretek delman saldo antara lain mereka dapat keuntungan besar di saat-saat memasuki akan lebaran luar biasa yang namanya kuda tidak pernah nawar mau cuti dulu enggak bekerjanya pol-polan buat siapa? Buat ketaatan kedulungan. Lalu apa? Dari hasil tenaga sang kuda, sang kusir banyak hasilnya. Uangnya untuk siapa? Uangnya untuk siapa? Dulungan. Kuda pernah berharap tidak. Tetap saja rumput, tetap saja omoh. Nggak pernah. Maka yang untung itu kusir dan keluarganya sampai kalau sudah marema kata orang dulu itu, wah para kusir itu luar biasa. Pulang dari nambangan gitu, ya nyetir nambangan itu luar biasa. Pulang ke rumah itu beli ongkol, ada kanya beli daging, itu kan luar biasa. Ada lebih dari hasilnya dipakai beli baju. Ya salin tuh keluarga. Sekarang kuda paling untung dari hasil tenaganya dibelikan pakaian alat baru, dibelikan pecut baru.
Buat apa pecut? Buat mukul dia. Ya gitu kan? Dununganana barang akan luar biasa. Kuda menang tenaga dijebrot kalah menolak, nggak pernah protes. Bekerjanya pol-polan, tapi kondisinya dalam hasilnya dia tidak pernah perhitungan. Kita disuruh bekerjakan, idza amartukum bisyai'in fastu fa'dun. Bila aku perintahkan kalian berbuat sesuatu, lakukan sekuat tenaga. Kenyataannya nggak begitu. Sakasambeurna we nu penting manggeus we lah salat oge gitu. Ngaji nama ngadadas, awak di tempat di masjid, pikiran di pasar. Kan gitu kan? Awak nyeling ngariung di dieu, subhanallah, pikiran inget nu nagih geus datang acan, awas. Hati-hati itu, kalah dengan kuda. Maka ibu dan bapak, kalau kita tutup saja ya, karena terlalu lama ini, kita terakhir mengambil pelajaran gini. Kuda hidup, pengabdian pol, segala macam dialami oleh dia, ujungnya dia mati. Tahu mati? Setelah mati, selesai sudah perjuangan, tidak ada lagi beban dan tanggung jawab. Selesai. Itu buat kuda. Tidak ada tanggung jawab lagi, tidak ada tuntut lagi, sudah selesai. Tapi yang namanya kanud, kalau mati selesai enggak? Tidak. Ini yang paling penting justru. Jangan dianggap bahwa lakon hidup setelah ini selesai dengan mati. Tidak, akan ada kelanjutan persidangan-persidangan yang harus dipertanggungjawabkan seluruh apa yang pernah kita lakukan. Di sini letaknya. Ya, itu kuda memiliki masalah yang istimewa, dan ternyata yang disindir siapa? Kita manusia. Maaf Bu, tidak usah malu, tapi harus sadar. Buat apa malu? Sadarlah sudah, memang benar kita merasa gitu ya. Nah, saya berharap mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita berkaca pada perilaku kuda, kita dapat cermin yang istimewa buat kita. Tak usah bertanya pada yang lain ya, gitu. Bu, Pak, barangkali ini yang dapat sampaikan, tetapi karena kebiasaan di kita, kalau sudah ada penjelasan suka ada yang bertanya ya gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, maaf saya bukan menantang, memang biasa suka ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau saya bisa saya jawab, kalau tidak saya pun jawab pula dengan jawaban yang pas. Ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ibu dan Bapak, sekarang zuhur itu jam setengah 12 lebih 5 ya. Silakan kalau ada. Tidak ada. Ya? Tidak ada. Bagus, ngerti enggak? Wah, alhamdulillah. Baik. Kalau tidak ada, saya mohon izin menyimpulkan seperti kesimpulan yang dulu. Kenapa Ibu Bapak tak bertanya? Saya punya 3 kesimpulan. Sama dengan dulu. Pertama, kenapa Bu tak bertanya? Jawaban pertama kesimpulannya, dari awal sampai akhir alhamdulillah dipahami. Senang banget. Yang kedua, kenapa tak bertanya? Jawabannya kesimpulannya, dari awal sampai akhir aku tak mengerti. Musibah kabirah, musibah luar biasa. Terus yang ketiga kesimpulannya, tak akan bertanya kenapa. Terus siang Ustaz sudah capek ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya nah nuhunnya ya, hatur nuhun, jazakumullahu khairan nasihat kepada Ustaz yang telah
jelaskan tadi hakikat daripada bagaimana kita untuk mencari keselamatan. Dari itu kami untuk menutup dari pengajian ini, sebelumnya kami juga ucapkan kembali hatur nuhun jazakumullah khairan kepada seluruh jemaah Persis 3 yang sudah hadir tempat ini. Mudah-mudahan langkah-langkah ibu-ibu, bapak-bapak dijadikan langkah yang penuh dengan barokah dan manfaat. Dan untuk informasi selanjutnya untuk bulan depan, mungkin kita akan kembali semula, yaitu perjalanan putaran kedua setelah tawakal 1, yaitu Masjid Asyidik. Ya, jadi setelah tawakal 1 kita Masjid Asyidik. Nanti setelah Asyidik kita ke Baitul Qudus. Ya, itu perjalanan yang kemarin. Jadi setelah tawakal 1 ke Asyidik, setelah Asyidik kemudian kita ke Baitul Qudus. Itu perjalanan yang kemarin. Ya, yang mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Allah dan diberi panjang umur, mudah-mudahan kita selalu bisa mengisi di usia kita ini untuk selalu beramal soleh. Kalau tidak mengucapkan dan berdoa dan berserah, dan untuk saya terakhir, nanti setelah salat itu mohon maaf, nanti kita akan ada session yaitu foto bersama. Ya, sekian, terima kasih kami ucapkan dan berdoa kami untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.